Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Semoga ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus disegarkan dan dikuatkan. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Bila tak ada halangan serta keberatan yang sah dari pihak jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan sejumlah saudara yang namanya tertera dalam warta jemaat hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudara yang merencanakan hendak menikah, baik yang dilayani di GKI Kebayoran Baru ataupun minta dilayani di gereja lain, diwajibkan menyampaikan berkas permohonannya secara lengkap di kantor gereja 3 bulan sebelumnya. 2. Program pembinaan pranikah akan dimulai pada hari Jumat 6 Juni dan selanjutnya diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19 bertempat di ruang pertemuan Athena. Saudara-saudara yang merencanakan hendak menikah dalam periode bulan Juli sampai dengan September yang akan datang diwajibkan mengikuti pembinaan pranikah tersebut. Jadwal melaksanakan lengkapnya ada dalam warta jemaat. Saudara-saudara yang telah mendaftar agar hadir dalam program pembinaan pranikah tersebut. 3. Sakramen baptis anak yang kedua dalam tahun ini akan dilayani pada hari Minggu 15 Juni yang akan datang. Tercatat 14 orang anak akan dibaptis pada kesempatan tersebut. Percakapan dan persiapan bersama dengan para orang tua akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni yang akan datang. Mohon perhatian para orang tua yang berkepentingan. 4. Pertemuan penerimaan perkenalan anggota baru dengan majelis dan pengurus komisi akan diadakan pada hari Senin 16 Juli pukul 19 bertempat di ruang pertemuan Ibrani. Saudara-saudara calon anggota baru yang sudah memasukkan surat atestasi dan kelengkapannya dimohon memperhatikan berita ini dan hadir dalam pertemuan penerimaan tersebut. 5. Telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih pada tanggal 30 yang lalu di Jakarta, Bapak Mugi Raharjo, wilayah 3, dan telah dimakamkan pada tanggal 31 di Jakarta. Mohon dukungan Bapak, Ibu, Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Dalam rangka menyongsong Hari Raya Paskah Pentakosta, jemaat diundang untuk menghadiri acara malam puji-pujian yang diadakan pada hari Kamis 5 Juni pukul 19 bertempat di gedung gereja. Dalam sepekan mendatang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis, pengurus komisi dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di kompleks gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. 8. Donor darah dalam lingkungan jemaat kita dilaksanakan pada hari ini 1 Juni mulai pukul 9 hingga pukul 12 bertempat di ruang pertemuan Tesalonika. Para pendonor dan peminat-peminat baru dimohon sabar menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Terakhir, sebelum ibadah ini dimulai, bagi yang membawa telepon genggam, kami mohon agar pesawatnya dinonaktifkan selama ibadah ini berlangsung. Firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Marta Inawati Tioso. Untuk memulai ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara kami persilakan berdiri. Marilah kita ikuti bersama liturgi hari ini. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya.
seperti asap hilang tertiup. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Akuilah kekuasaan Allah. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Jemaat kekasih Kristus, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kasih Kristus, Tuhan yang bangkit dan menang, menyertai kita. Paulus berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pekabaran Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Yang ku tolak ku ikut.
tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, tetap teguh, tetap Mari kita berdoa. Allah Bapa, gereja-gereja kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau selama minggu-minggu lalu terhadap diri kami. Saat ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan untuk memohon ampun. Ampunilah Bapa kalau selama ini kami masih sering mendukakan Tuhan, kami sering tidak taat, kami sering tidak setia. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami Bapa, kalau kami masih tidak teguh di dalam iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus tebuslah segenap dosaku, Kau tinggal Gusti hatiku, menyangka berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Yesus sekarang tolong diriku, supaya berbau dekat padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Yesus, dengarlah permohonanku, berikan Dikau pada salibmu, demi keselamatan darah-Mu Kau beri. Basuhlah daku menjadi bersih, hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Yesus, Kau lihat ku menantimu, segera datanglah dan tebus hidupku. Kasih-Mu besar indah
kasih Kristus karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 23-25a. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita saling memberi salam damai. Cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati untuk menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekam. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sebelum kita mendengar pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, perlindungan kami yang sejati dan kekal, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau telah mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, sehingga dengan lega hati kami boleh meneruskan ibadah kami. Tapi kami sadar, terlepas dari Roh Kudus memimpin sejati kehidupan kami, dan terlepas dari firman-Mu
yang menjadi pelita dan terang. Kami masih selalu cenderung melakukan yang salah, yang dosa, yang melawan kehendak-Mu, yang melukai hati Tuhan dan merugikan sesama. Itu sebabnya pagi ini kami juga rindu dan haus mendengar firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu. Tuhan, sucikan layakan kami untuk bisa mendengar apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan segala kuasa gelap yang ingin mencuri firman itu dari dalam tangan Tuhan, sehingga tidak sampai kepada kami. Kuasai hati, pikiran, seluruh keberadaan kami, juga ruang di mana kami berada, dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mendengar hanya firman-Mu yang bergaung dan bergema dalam hati dan hidup kami, menunjukkan tujuan dan arah yang pasti. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, firman hidup yang menjadi manusia. Amin. Pembacaan firman pagi ini terambil dari dua bagian, yaitu 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bagian kedua yaitu 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan dengan pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus mengamalkan dalam hidup kita sesehari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Judul khotbah hari ini yaitu iman teguh, senjata ampuh. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita memandang kehidupan orang Kristen pada masa kini? Ya biasa saja, enak-enak, sambil lenggang kangkung sudah bisa masuk surga karena bawa tiket katanya. Atau sulit BGT katanya anak remaja, sulit banget. Ada banyak tantangan dan permasalahan. Ya mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menonton TV beberapa waktu ini, 2-3 hari ini, saya malah baru mendengar dari majelis di DKI Kebayoran Baru,
katanya di Sleman. Sleman itu daerah di mana saya tinggal di Jogja. Katanya ada kelompok orang Katolik yang sedang mengadakan ibadah. Ya ini karena bulan Mei adalah bulan Maria. Biasanya mereka mengadakan dalam seminggu setiap hari atau beberapa hari. Dikatakan ketika itu dilempari batu, bahkan membawa besi. Dan tadi seorang majelis bilang, "Bu, kasihan sekali yang punya rumah rambutnya sudah putih seperti ibu, berdarah-darah, nggak tahu diapain itu," begitu ya. Ya, itu negara kita, itu di Jogja. Di Jakarta ada GKI Yasmin. Anda dengar, tahu, sering nonton, begitu ya? Ya, sudah jelas punya hak untuk gerejanya, tapi gerejanya disegel, tidak boleh beribadah di gerejanya sendiri. Juga HKBP Philadelphia Bogor, sampai sekarang mereka masih berjuang untuk berdirinya kebenaran, keadilan di tanah air Indonesia. Ya, itu yang kelihatan. Kita mungkin banyak mendengar banyak hal di Indonesia, masalah KDRT, anak umur 3 tahun disiksa oleh pria tidak bertanggung jawab, luar biasa siksaannya hanya untuk mengemis, sungguh-sungguh gila. Juga di YIS kita tahu ya, Jakarta International School, anak-anak TK jadi korban pelecehan seks orang dewasa. Bahkan itu bergerombol, direncanakan, sungguh-sungguh menyedihkan. Belum kasus narkoba. Dulu sebelum ada narkoba, orang Kristen Katolik itu di LP jumlahnya minim, kurang lebih cuma 15%, itu paling banyak. Sekarang sesudah ada kasus narkoba, orang Kristen Katolik luar biasa, menanjak 60% lebih. Ya, sulit. Mungkin kita, ya itu buktinya orang Kristen Katolik lebih baik secara ekonomi. Ya ekonomi, tapi dalam dosa lebih melorot, itu pasti. Ya, sulit menjadi murid Kristus sejati. Dalam bacaan kita digambarkan seperti orang yang maju berperang, di mana iman teguh menjadi senjatanya yang ampuh. Pasti yang dimaksud di sini bukan perang fisik dengan senjata, pedang, parang, pistol, atau bom, tidak. Tapi perang rohani. Musuh utama kita adalah keakuan kita sendiri yang bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan. Juga masih ada si jahat iblis yang terus berusaha menarik kita dari jalan kebenaran menuju jalan gelap dosa, hawa nafsu yang menuju kebinasaan. Itulah yang ada. Saudara, bacaan pertama kita 1 Petrus 4:12-14 memuat latar belakang situasi kondisi jemaat perdana saat itu. Saat surat tersebut ditulis, ketika itu banyak orang Kristen mengalami penderitaan dan penganiayaan karena beriman kepada Kristus Yesus. Tidak hanya oleh masyarakat umum, tapi juga oleh pemerintah, penguasa, misalnya Kaisar Nero yang memang agak gila, yang suka mengubah puisi, merasa dirinya seniman. Untuk mencari mood yang tepat untuk puisinya, Kaisar ini menyuruh membakar kota Roma. Dan yang dijadikan kambing hitam adalah orang-orang Kristen yang dianggap aneh karena mereka menolak menyembah Kaisar yang dianggap anak dewa. Orang Kristen juga difitnah, suka minum darah bayi di dalam perjamuan kudus. Makanya orang Kristen dikejar-kejar, dimasukkan penjara, dimangsa oleh binatang buas di depan ribuan orang yang menonton mereka dicabik-cabik. Ada lagi di mana orang Kristen dijadikan obor hidup, dibakar, disalibkan.
Seperti Rasul Petrus menurut tradisi mati sebagai martir, saksi Kristus, dengan cara disalibkan dengan kepala di bawah. Ayat 12 berbunyi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan heran. Dalam bahasa Jawa, ojo gumun. Kalau sebagai orang Kristen kita dilanda berbagai siksaan, penderitaan, sampai kita mengeluh, mengapa ya saya dibenci, dimusuhi rekan-rekan sekantor, mereka suka menggosip, saya berusaha tidak ikut-ikutan, tapi saya yang dijadikan bulan-bulanan, dianggap sok suci, tidak bisa bergaul dan lain-lain. Bukankah saya ingin menjadi orang Kristen yang benar? Belum lagi kalau ada ketidakjujuran, ada yang suka menerima suap, yang lain ikut-ikutan. Jangan heran, anggap itu sebagai ujian, tes. Seperti anak sekolah mengikuti ujian, tes. Satu tujuannya, supaya lulus. Untuk membuktikan diri layak naik kelas. Karena itu mengikuti ujian itu perlu dan dibutuhkan. Tanpa ujian atau tes kita tidak tahu apakah kita sungguh layak naik kelas atau tidak. Seperti emas yang kemurniannya teruji oleh api yang panas. Semakin panas apinya, semakin murni emas yang dihasilkannya. Sebab itu saudara, jangan mengeluh, menggerutu. Saat ujian itu datang, hadapi dengan tegar, kepala tegak, optimis, yakin kita akan dapat melewatinya dengan baik. Tanpa suatu pembuktian, kita belum teruji. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Petrus mengajak kita bersukacita, bersikap positif, sebab boleh ikut serta menderita untuk Kristus yang mengasihi sampai mengorbankan dirinya habis-habisan untuk kita. Apa yang kita alami sebenarnya baru sekuku hitam dari semua penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dinista untuk dan demi Kristus maaf, merupakan pembuktian bahwa roh Allah, roh kemuliaan ada pada kita. Dalam Matius 5, 11, 12 khotbah di bukit, Tuhan Yesus sendiri bersabda, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Untuk bisa mengerti dan memahami hal ini, kita harus pakai nilai-nilai rohani, bukan duniawi. Mungkin di mata dunia kita tercela, teraniaya, hina, tapi dalam pandangan Tuhan kita dimuliakan, dianggap seperti para nabi yang menderita untuk kebenaran. Saudara, saya ingat senior saya, Ibu Pendeta Emeritus Sweet Yuswandi. Saya tidak pasti apakah beliau dari GKI Perniagaan atau Priangan. Beliau terkenal dengan sekolah doanya.
Ibu Pendeta Faith ini pernah bersaksi tentang muridnya, katakan namanya Ibu X, yang kaya raya, punya banyak rumah. Satu hari Ibu X datang pada Bu Faith dan mengatakan, Bu Pendeta, saya mau minta ayat. Dan ayat yang diberikan kita pikir agak aneh. Anda yang membawa Alkitab tolong buka 1 Yohanes 3 ayat 16. Bukan Injil ya, surat 1 Yohanes 3 ayat 16. Ibu sudah menemukan? Ibu yang di depan sudah menemukan, Mbak? 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, tolong berdiri dan bacakan. Mari. Sudah ketemu? 1 Yohanes 3 ayat 16. Atau ibu yang pakai baju ya pink sudah ketemu ya Bu? Sudah. 1 Yohanes 3 ayat 16 bertemu. Tolong berdiri Bu, bacakan Bu yang keras. Anda sudah ketemu? Ya, silahkan. Ya, yang berjaket, silahkan Mbak. Belum? Ayo, jangan malu-malu, mari Bu, silahkan. Anda sudah ketemu ya? Ya, mari. Ya, Anda. Berdiri Bu. Ya, yang keras, gak apa-apa. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Terima kasih. Saya akan ulangi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ketika Ibu X tanya, kok saya diberi ayat kayak gini Bu Faith? Ya nggak tahu. Pokoknya ini untuk kamu, begitu ya. Agak aneh ayat ini begitu. Ibu X ini, teman kita ini, beberapa bulan sebelumnya ditemui oleh seorang temannya yang dari kota kecil di Jawa Tengah, teman sekolah. Dia datang dengan anaknya menangis. Kami baru saja diusir dari kontrakan kami tidak bisa bayar uangnya. Dan Ibu X ini punya banyak rumah. Dia bilang, oke lah kamu hanya berdua, pakai rumah saya yang di sana, ini kuncinya, nggak usah bayar, pakai aja. Apa yang terjadi? Ibu dan anak ini malah jualan narkoba. Lah, ketahuan oleh polisi dan mereka lari. Polisi akhirnya menahan Ibu X karena Ibu X yang menjadi pemilik rumah itu, katanya Pak RT. Ibu X ini kebetulan Pak X-nya suaminya belum Kristen dan dia juga membodoh-bodohi istrinya. Memang dasar kamu itu orang bodoh, mau bantu orang itu lihat-lihat yang dibantu. Orang nggak karu-karuan dibantu, sekarang kamu terkena sendiri, rasain, kata suaminya. Agak dongkol juga dia pada suaminya. Lalu dia masuk ke tahanan polisi. Di tahanan polisi dia 3 bulan. Biasanya kalau di rumah ada AC, kasurnya empuk, banyak pelayan, tapi dia sering insomnia, nggak bisa tidur. Tapi aneh, di tahanan polisi tempatnya keras banget, dia bisa bleksek tidur. Ada polisi-polisi yang jaga katanya. Nyamuk juga enggak mau darah saya pahit katanya begitu. Banyak teman-teman yang datang ya. Dan selama dia 3 bulan ditahan polisi, dia bisa membaca Alkitab 3 kali tamat. Luar biasa. Dia tidak lagi marah pada suaminya, dia mendoakan orang yang temannya itu dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah 3 bulan? Teman itu dengan anaknya datang, nangis-nangis, minta ampun. Kami ini kurang ajar banget, sudah diberi pinjaman rumah nggak bayar, malah bakulan narkoba, malah sampai kamu masuk tahanan begitu ya. Mereka nangis-nangis minta ampun. Ya sudah nggak apa-apa katanya. Ibu dan anak ini ditahan dan Ibu X pulang. Apa kata suaminya? Dulu saya pikir kamu itu Kristen-Kristenan katanya. Nggak taunya kamu Kristen betulan ya. Mah,
besok kalau kamu pergi ke gereja aku tak ikut ya, katanya. Suaminya mulai ke gereja, bahkan bertobat, dibaptiskan. Saat dia 3 bulan dia merenungkan ayatnya, Bu Pendeta Fit juga nggak ngerti. Oh, ayat itu nggak taunya memang saya harus menanggung seperti ini, begitu. Dan ayat itu menghiburkan untuk Ibu X. Ya, ini sungguh-sungguh terjadi dan luar biasa. Bapak Ibu kita kembali dikatakan pada tema khotbah hari ini, iman teguh senjata ampuh. Tapi sebenarnya sebagai senjata ampuh, yang namanya iman tidak pernah berdiri sendiri. Di sini dihubungkan dengan beberapa karakter yang mendukung keberadaan iman itu. Ini nyata dalam bacaan kedua kita, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Beberapa karakter disebutkan di sini, antara lain yang pertama, kerendahan hati. Ayat 6 berhubungan dengan ayat 5. Saya akan bacakan ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah pada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sikap rendah hati harus dimulai mula-mula terhadap Allah sendiri, kemudian berdasar tingkatan. Orang muda diharapkan tunduk menghormati orang tua, baru kemudian saling merendahkan diri satu terhadap yang lain. Kebetulan hari ini tanggal 1 Juni 2014 adalah Hari Anak Sedunia. Kita juga harus belajar menghormati, menghargai anak-anak kita. Dikatakan di sekolah minggu GKI Kebayoran Baru, setiap anak mendapat PIN saya berharga di mata Allah. Harusnya tidak hanya di mata Allah, tapi juga di mata orang tua, guru, saudara, kakak adik. Mereka layak dikasih, dihargai dengan tulus dan benar, karena itu kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang penting. Mengapa dibutuhkan sikap rendah hati? Jawabannya ayat 5b. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Juga anak-anak kita yang kecil pun, mereka merasa diperlakukan dengan hormat, dengan baik. Kita perlu melakukan itu. Kalau kita berbuat salah, kenapa tidak minta maaf? Meskipun kita tua, ayah, ibu, bahkan nenek atau kakeknya, nggak ada salahnya. Kita masih manusia, masih bisa berdosa. Kalau mereka melihat kakek neneknya tidak pernah salah, sedang sebenarnya banyak sekali kesalahan, itu bukan contoh yang baik. Tapi setiap kita mau melakukan itu, saya kira itu sesuatu contoh yang positif. Saudara, kita ingat pengalaman masa muda Rasul Petrus sendiri. Sebagai murid Kristus, Simon Petrus terkenal sebagai orang yang suka bersikap sembrono. Orang Jawa bilang grusa grusu. Maaf, cara berpikir saya ini Jawa, jadi tidak bisa khotbah bahasa Indonesia melipis begitu ya. Grusa grusu, kurang atau tanpa berpikir panjang, kurang bijak, terlalu pede, percaya diri, suka menyombongkan diri. Ingat janji-janji gombal Simon Petrus, Rabi, kalau semua orang lari, aku tidak. Bahkan masuk penjara, mati pun aku siap bersama denganmu. Tapi akhirnya cuma janji gombal yang tidak pernah menjadi kenyataan. Yang kedua, jangan membiarkan diri masuk dalam kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan,
sebab Ia yang memelihara kamu. Rupanya ketakutan, kekhawatiran yang sudah memojokkan Simon Petrus sehingga dia menyangkali Tuhannya 3 kali di halaman rumah imam besar. Di sini Rasul Petrus mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Seandainya kita harus memasuki situasi yang kita khawatirkan itu, Tuhan pasti memberi kekuatan, kemampuan untuk melewatinya dengan baik. Dan bukan mustahil Tuhan melepaskan kita dari situasi itu. Yang ketiga, bersikaplah waspada dan berjaga-jaga. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita diingatkan untuk tidak lengah dan tidak lalai, karena iblis tidak pernah berhenti bekerja, cuti dan santai. Kita ingat pengalaman Simon Petrus yang lalai, lengah bersama kawan-kawannya di saat yang amat krisis. Justru mereka masih sempat tidur, sedang Tuhannya bergumul di Getsemani sendirian, dan akibatnya mempermalukan mereka sendiri. Saudara, yang keempat, lawan si iblis dengan iman teguh. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jangan mengajak iblis bermain-main, berteman dan mengajaknya berdialog. Sebab iblis bukan orang yang dapat dijadikan teman main atau teman dialog. Dia seperti singa yang buas, kejam, tidak ada ampun bagi mereka yang menjadi mangsanya. Iblis harus dilawan, dimusuhi, ditentang semua rencana dan kehendaknya. Semua murid Kristus di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, menjadikan iblis musuh kita. Ingat saudara, tidak ada daerah abu-abu antara yang hitam dan putih, tidak ada. Kalau kita pengikut Kristus, jelas kita memilih putih, Kristus. Daerah abu-abu sama dengan hitam. Hati-hati, hanya iman teguh yang mampu mengalahkan iblis, dan iman teguh hanya dimiliki mereka yang bergaul akrab, intim dengan Tuhan sendiri. Saya ingat Sadrah, Mesah, dan Abednego dalam Daniel 3. Saat mereka menolak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, dikatakan dalam ayat 16-18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka bertiga mengenal Allah yang mereka sembah, yang mereka yakini sanggup membebaskan mereka dari tungku api sang raja. Tapi seandainya pun Allah tidak membebaskan mereka, mereka tetap berjanji setia, tidak mengkhianati Allah. Percaya, beriman dalam bahasa Inggris tidak sama dengan to believe. To believe itu pakai otak,
pakai rasio saja. Tetapi to trust in, artinya mempercayakan diri utuh dan penuh kepada Allah. Dan dalam hal ini, iman, kepercayaan itu adalah unconditionally faith, iman yang tanpa syarat, dibebaskan atau tidak, tetap beriman kepada Allah. Itu yang dilakukan. Saya ingat sebuah lagu sekolah minggu yang sederhana. Saya ingin mengganti sebuah katanya. Suara saya pasti fals dan jelek, tapi saya masih ingin nyanyi. Tolong didengarkan ya Bapak Ibu. Dalam suka dukaku kan tetap beriman, diejek dicelaku kan tetap beriman, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap beriman. Ini yang seharusnya kita pegang. Yang kelima, terakhir, mengingat Allah adalah penguasa tertinggi yang berdaulat penuh. Ayat 10-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekaligus di sini Rasul Petrus mengingatkan, Allah adalah luar biasa baik, sumber segala kasih karunia, Allah yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, bukan Allah yang tinggal diam. Sebab Dia akan melengkapi saat kita kurang lengkap atau siap, meneguhkan saat kita di dalam keraguan, menguatkan dan mengokohkan saat kita lemah. Sesudah untuk sebentar kita mengalami penderitaan. Penderitaan yang kita alami di dunia hanya seketika, tidak lama, singkat dibandingkan kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang tidak mudah. Apalagi si jahat masih terus berupaya dengan segala intriknya. Belum lagi kita sendiri sering bersikap sembrono, tidak tahu diri, ompak-ompakan dan seterusnya. Tetapi ada Allah yang luar biasa, maka kita harus tetap optimis, bersikap positif, bersyukur sebagai murid-murid Kristus, tetap berfungsi dengan baik, menjadi garam di tengah kehambaran, menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi sebening kristal yang mampu merefleksikan terang Kristus secara utuh dan penuh, tanpa bayangan keakuan dan keegoisan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan kesaksian pribadi saya sehubungan dengan buku yang saya tulis, Hidupku Sebuah Puzzle Karya Tuhan. Waktu 48 tahun itu lama atau singkat ya? Lama atau singkat Pak, Bu? Lama ya? Banyak di antara kita di sini yang umurnya di bawah 48 tahun. Berapa lama ya doa kita biasanya didengar Tuhan, dijawab Tuhan? Sebulan? Setahun? 5 tahun? 10 tahun? Bagaimana kalau doa kita dijawab sesudah 48 tahun? Yang berdoa sudah lupa, tapi Tuhan yang menjawabnya tidak lupa. Dan itu terjadi pada diri saya. Saya ketika bertobat tahun 65 gestok, saya berpikir
Alangkah indahnya kalau semua orang yang bertobat itu menulis sehelai traktat. Saat traktat ini dibaca oleh orang lain yang belum mengenal Kristus, bukan tidak mungkin menyentuh hati orang dan orang lain bisa bertobat. Tapi rupanya Tuhan memperkenan saya. Saya diperkenan pada usia 65 tahun, sudah menjadi pendeta emeritus 10 tahun. 8 tahun ya, karena saya tulis 2 tahun yang lalu. Saya boleh menulis buku ini. Tidak hanya sehelai, tetapi 208 halaman. Ini juga aneh. Saya baru saja bekerja di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Di sana uang saya utuh, tidak dipakai. Karena saya ditempatkan di kelas pasien VIP. Mau makan saja tinggal telepon. Makanan asrama atau makanan pasien, begitu ya, dimanjakan gitu. Uangnya utuh. Saya pikir ini untuk penginjilan. Di Jogja kami punya yang namanya Lembaga Pelayanan Masyarakat Pelita Kasih, lembaga sosial milik gereja. Kita punya kurang lebih 120 anak asuh. Saya pikir ini untuk penginjilan anak-anak asuh itu. Tapi pengurusnya Pelita Kasih menolak. Bu Marta, kami tidak punya program itu. Kok tidak ada dumehono duit, kok gawe program angel, katanya. Ditolak. Rodok tersinggung saya sebenarnya. Tidak tahunya Tuhan punya maksud lain. Uangnya memang untuk buku ini. Itu pun aneh. Saya seorang pengkhotbah, seorang pendeta, penceramah, tapi saya bukan penulis. Dan Tuhan menyediakan seorang editor, namanya Mbak Chandra Dewi, istrinya pendeta Danielis Setiabudi dari Duta Wacana. Dia menjadi editor yang luar biasa. Sedunia cuma ada satu. Masa editor mendampingi penulis 5 bulan, setiap minggu memberikan 6-10 jam menunggui saya. Tidak ada editor seperti itu. Saya bilang saya tidak kuat bayarnya Mbak Ca. Dia bilang enggak, saya senang melakukan untuk Bu Marta. Saya ngefans Bu Marta sejak kelas 1 SMP. Sedang saya enggak kenal dengan Mbak Ca. Aneh bukan? Tapi Tuhan yang luar biasa. Yahweh Jireh. Tuhan sudah menyediakan. Dengan buku ini sudah dikirim 14 juta rupiah ke Pulau Timor untuk 30 keluarga kurang mampu, di mana dipasang listrik di rumah mereka. Dan 30 keluarga ini sebagian adalah orang-orang lansia, umurnya antara 65 sampai 82 tahun. Ingin tahu komentar tentang buku ini? Ada cucu rohani saya di Kudus namanya Ibet. 6 tahun dia telepon, Oma, makasih ya bukunya, Ibet bisa geli sendiri membacanya, katanya. Kemudian Ratia 12 tahun, putranya Mbak Chandra Dewi ini tadi, dia bilang, Mah, aku sudah tidak takut mati, aku sudah baca bukunya Bu Marta. Di situ memang ada 5 kehilangan. Yang pertama adalah adik bungsu kami, kemudian ipar kami dari suku Batak, papa, mama, ipar saya pendeta di Surabaya. Saat saya menulis tentang kehilangan, saya menangis. Banyak sekali orang tidak mengenal keluarga saya, dan mereka mengatakan buku itu menghiburkan. Saya juga menangis bersama-sama. Saya tidak tahu, ya, rupanya Tuhan sendiri bekerja. Tidak hanya itu, juga buku ini saya berikan kepada ibu-ibu sepuh, orang-orang tua di jemaat kami. Bu Sugeng misalnya, 83 tahun. Dia mengatakan, Ibu, saya baca bukunya Ibu 2 kali, 3 kali, ini mau ke-4 kali. Saya bilang, jangan, tidak usah, cukup 1 kali. Kalau baca berulang kali firman Tuhan, Alkitab. Rupanya para orang tua mendapati pengalaman-pengalaman yang hampir sama. Saya tidak tahu, tapi saya bersyukur kalau buku ini banyak memberkati.
Semoga Bapak Ibu juga diberkati melalui keberadaan buku ini. Ada yang menjual di luar. Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Seperti saya yang sudah 65 tahun diberkati, juga Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati lebih dan lebih lagi. Selamat memperjuangkan iman teguh yang tidak bersyarat di dalam Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Sesudah saat teduh, wilayah 6 akan mempersembahkan pujiannya, Kau Jadi Saksiku. Saksiku, Samaria dan
Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Kita bersama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami diingatkan ulang bahwa kami adalah pejuang-pejuang Kristus. Kami tidak boleh menyerah sebelum menang bersama-Mu. Engkau dekat, Engkau hadir, dan Engkau menjamin kemenangan. Asalkan kami berpaut dan tidak pernah lepas dari-Mu. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu yang baik, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk seluruh acara yang dilakukan dalam rangka perayaan Paskah Pentakosta. Kami juga bersyukur untuk donor darah yang dilakukan pagi ini. Biarlah banyak orang tergerak untuk menyumbangkan darahnya untuk mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan khusus. Bapak, kami juga berdoa untuk peneguhan dan pemberkatan nikah untuk pasangan-pasangan yang dalam waktu dekat merencanakan pernikahannya. Tuhan berkati semua persiapan. Biarlah mereka mengikut sertakan Tuhan menjadi pihak ketiga dan terpenting dalam pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka juga bernilai kekal, karena Kristus menjadi Tuhan, Raja, Juru Selamat pernikahan. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Kami ingat Ibu Marice Kagultom Burupak Pahan. Kami berdoa untuk Ibu Rasmi Tarigan, Bapak Thomas Gunawan, Ibu Sri Haryanti, Bapak Robert Dodoh, Ibu Lena Napitupulu Boru Siregar, Bapak Osman Hutajulu, Bapak Darsono Sukatman, Bapak Supardi, bahkan mereka yang kami tidak sebut namanya. Tuhan mengerti keberadaan mereka. Tuhan sendiri datang menopang, menyembuhkan, memulihkan. Kami berdoa baik mereka memakai jasa dokter, perawat, obat-obatan ataupun pengobatan herbal. Kami berdoa untuk pihak keluarga si sakit. Berikan kesetiaan, berikan kasih, berikan kesabaran dan ketelatenan dalam mendampingi kekasihnya yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Mugi Raharjo, di mana pada tanggal 30 Mei yang lalu Tuhan telah panggil pulang ke rumah-Mu Pak Mugi Raharjo. Tuhan memberi penghiburan, kekuatan, iman, ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena kami percaya saat ini Bapak Mugi Raharjo bersama dengan Kristus dalam damai sejahtera kekal. Bapak, kami juga berdoa untuk akhir dari acara rangkaian perayaan Paskah Pentakosta, di mana masih akan diadakan malam puji-pujian tanggal 5 Juni akan datang jam 7. Berkati semua persiapan untuk malam puji-pujian.
biarlah jemaat memperhatikan dan boleh memeriahkannya, karena semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Kristus Sang Raja. Kami juga berdoa untuk kebaktian Pentakosta Minggu 8 Juni yang akan datang. Tuhan berkati segala hal yang dipersiapkan. Bapa, dengar juga doa-doa pribadi yang kami naikkan. Engkau mengerti pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, juga keluarga besar jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, terutama menyambut pemilu presiden 9 Juli yang akan datang. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk bisa memilih dan memilah yang benar dan baik. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hatinya memperhatikan rakyat kecil, yang mentaati hukum, yang memuliakan Engkau dalam hidupnya. Terima kasih untuk semuanya. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Salib-Mu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku salahkanlah. Saat dipersilahkan untuk berdiri.
Bapa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, mempersembahkan persembahan kami, yang semua datangnya daripadamu. Terimalah ya Bapa, dan berkatilah persembahan kami ini, supaya makin berbuah di bawah pimpinan-Mu, dan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Bagi yang mengelolanya, berilah hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pergilah, tetaplah teguh dalam iman kepada Kristus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berarti di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Lewat di kemuliaan ku nampak wajahnya dan berkat
aku. Bunga